Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, keagungan, serta kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan kami adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita, memberkati kita, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Kami mau mengawali ibadah ini sepenuhnya, kiranya Tuhan menyertai dan berkenan atas ibadah kami, yang kami naikkan, yang kami percayakan, dan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan
Shalom semua saudara yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru tahun 2021 saya ucapkan kepada saudara sekalian. Kita percaya bahwa seperti tahun-tahun yang lalu Tuhan telah menyertai kita. Tahun ini juga Tuhan akan menyertai dan memberkati perjalanan kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 bersama Engkau. Kami berdoa Tuhan, kami membutuhkan petunjuk Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan untuk menolong kami agar kami dapat berjalan di tahun 2021 ini dengan tidak takut. Dan kami juga berdoa supaya kami mendapatkan arahan yang tepat agar kami juga tidak salah di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam perjalanan kami. Kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Mari Tuhan bekerjalah dalam hati kami masing-masing. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, memasuki tahun 2021 adalah satu awal yang baru. Banyak orang mungkin sudah membuat satu rencana-rencana yang baru. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita melihat firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menyusun rencana-rencana dan kita dapat berjalan di tahun yang baru ini dengan sesuai bersama dengan Tuhan. Renungan kita adalah berjalan bersama Tuhan. Mari kita melihat Ulangan 31 ayat 1-8 akan saya bacakan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan pada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Latar belakang dari bacaan kita ini, Tuhan berbicara kepada Musa, "Musa, waktu untukmu sudah selesai dan engkau harus menyerahkan tugas kemudian itu kepada Yosua." Dan karena Musa tahu bahwa Tuhan akan segera mengumpulkan dia, akan mengangkat dia, dan dia harus mengakhiri hidupnya di bumi ini, mengakhiri tugasnya, maka dia mengumpulkan seluruh orang Israel dan berbicara kepada mereka. Musa berbicara kepada bangsa Israel lebih dulu dengan mengatakan,
katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Karena mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan kemudian mereka akan memulai satu tahap yang baru dalam perjalanan mereka. Tahap yang sebelumnya, tahap pertama adalah keluar dari Mesir, dan Musa memimpin mereka keluar dari Mesir dengan berbagai-bagai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan membawa mereka selama 40 tahun. Musa memimpin mereka melalui padang gurun, dan juga di dalam perjalanan yang panjang Musa mengajar mereka bagaimana untuk menyembah Tuhan dengan benar. Dan sampailah mereka di perbatasan itu di mana akan menyeberang sungai Yordan, dan Tuhan berkata Musa tidak akan menyeberang sungai Yordan. Karena itu dia perlu menyiapkan bangsa itu untuk berjalan melalui satu tahap yang belum pernah mereka jalani. Sama seperti kita memasuki tahun 2021, tahun yang belum kita jalani. Tapi pesan Musa itu bisa relevan dengan pesan untuk kita semua, pesan Tuhan untuk kita semua. Sekalipun berita tentang pandemi ini belum berakhir, berita tentang penyebarannya, berita tentang vaksin yang sudah datang, dan ada bermacam-macam berita yang simpang siur yang kadang-kadang bisa membingungkan kita. Kita perlu dengan bijak menyikapinya, dan untuk itu kita perlu pimpinan Tuhan untuk mengerti mana yang benar, mana yang baik. Dan pesan Tuhan kepada bangsa Israel pada Yosua lewat Musa hampir sama untuk kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan takut, jangan gemetar. Kita harus semangat, kita harus yakin percaya bahwa perjalanan di tahun ini kita berjalan bersama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang di depan kita, tapi kita perlu memperhatikan bagaimana supaya kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Di dalam perjalanan Israel, mereka melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka. Saya akan membacakan Mazmur 25 ayat 12. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini ayatnya berbunyi demikian. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di tahun ini mungkin akan terjadi masa-masa di mana kita harus membuat keputusan, atau kita mengalami satu masalah di mana kita tidak tahu bagaimana harus bersikap. Kita perlu pimpinan Tuhan. Tuhan berjanji akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, tapi bukan kepada setiap orang. Perhatikan kepada siapa Tuhan menunjukkan jalan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada syarat supaya kita bisa mendengar petunjuk jalan dari Tuhan, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Pesan Musa kepada Yosua, bahwa di dalam Yosua 1 dikatakan bahwa betul-betul harus memperhatikan firman Tuhan, benar-benar harus berjalan dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan tunjukkan jalan. Ada contoh tentang Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja, saya bacakan ayat 2-9, ada cerita begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu,
dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Pada waktu itu terjadi kekeringan yang luar biasa di Israel. Dan Elia, seorang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dalam ketaatannya Tuhan memelihara dia. Dan seperti Tuhan memelihara Elia di dalam krisis kekeringan, krisis pangan, begitu juga Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya melalui tahun di mana dikatakan tahun pandemi belum berakhir, tetapi Tuhan sanggup memelihara kita. Coba perhatikan tadi bagaimana Elia dibawa Tuhan ke sungai Kerit. Di mana-mana terjadi kekeringan, tapi di sungai Kerit masih ada air. Dan di situ tidak ada toko untuk membeli makanan, tidak ada orang yang menyediakan roti, tetapi Tuhan sanggup memakai burung gagak setiap pagi dan petang. Lihatlah bagaimana Tuhan memelihara Elia makan pagi, makan petang, selalu tepat waktu. Tuhan sanggup mengirim burung gagak, Tuhan juga sanggup mengirimkan segala sarana, segala fasilitas untuk memenuhi segala keperluan kita bersama. Kita juga melihat bahwa ketika sungai itu mulai kering, Tuhan memerintahkan Elia, "Pergilah ke Sarfat." Dia harus pergi dan petunjuk Tuhan diberikan pada Elia. Jadi ada waktu Elia di sungai Kerit, tapi ada waktu Elia harus meninggalkan sungai Kerit. Dia pergi ke Sarfat karena dikatakan bahwa aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi Tuhan memerintahkan burung gagak, sekarang Tuhan memerintahkan seorang janda. Tuhan memelihara Elia dengan sempurna. Karena itu, di tahun 2021, Tuhan juga akan memelihara kita semua dengan sempurna. Bagaimana Tuhan menuntun, memberikan petunjuk di dalam kita bekerja atau bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan. Ada satu cerita di dalam Kisah 16 ayat 6 sampai 10, saya bacakan. Di sini Paulus bersama teman-temannya dalam perjalanan memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil adalah satu pekerjaan yang baik. Dan Paulus adalah seorang yang memiliki rencana yang baik. Dia sebagai pemimpin perjalanan, dia punya planning di mana peta-peta perjalanan yang akan dia bersama timnya jalani. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perhatikan, Roh Kudus mencegah mereka. Mereka di dalam satu misi yang mulia, misi memberitakan Injil, melakukan perintah Tuhan, amanat agung. Tetapi sekalipun melakukan perintah Tuhan, kita tidak bisa melakukan dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita perlu menunggu petunjuk dari Tuhan. Dan Roh Kudus mencegah Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil di Asia. Lanjut saya baca. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya,
katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sekali lagi tadi saya bacakan bahwa di dalam Mazmur 25 ayat 12 itu benar sekali. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bahkan begitu detail, begitu spesifik, kita bisa mendapatkan arahan Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang fashion designer yang terkenal, dan dia punya ratusan penjahit, dan dia katakan bahwa pada waktu awal tahun 2020 terpaksa seluruh karyawannya harus berhenti bekerja. Dan dia sangat sedih karena ratusan karyawan itu berarti juga ratusan keluarga tidak mendapatkan uang. Kemudian dia dalam kesaksiannya dia mencari Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan menyingkapkan kepada dia. Dia dibukakan satu ide atau pewahyuan dari Tuhan, saya katakan begitu. Dia membuat APD, kemudian dia membuat jaket yang khusus untuk masa pandemi ini, dan kemudian karyawannya bisa bekerja dan dia juga bisa mendapatkan uang kembali. Di sini kita melihat bagaimana orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapat jawaban. Juga saya mengenal seorang yang dia memiliki homestay, tapi karena ada pencegahan orang-orang bepergian dan homestay-nya kosong, dia punya rumah kos dengan berapa puluh kamar itu juga kosong, dan itu berarti penghasilan dia sekeluarga tidak ada. Setelah beberapa bulan, bagaimana dia betul-betul dia berdoa dan Tuhan menunjukkan satu hal yang sederhana, dia berjualan makanan dan seluruh keluarganya bisa makan dan terpelihara sampai sekarang dengan baik. Ada banyak kesaksian di tahun 2020 bagaimana anak-anak Tuhan mendapatkan terobosan-terobosan. Ada satu hal yang tidak terduga ternyata terjadi di tengah-tengah musim kekeringan. Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya. Karena itu tahun 2021 mari kita jalani dengan jangan takut, jangan gemetar, dan tetap yakin bahwa Tuhan beserta kita. Kalau kita hidup dalam takut akan Dia, takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Dia, mau taat apapun perintahnya, hati yang percaya bahwa semua firman Tuhan itu baik, pasti Tuhan akan menuntun kita. Saya ingin memberi satu ilustrasi sebagai penutup. Masa sekarang ini kita di dalam bepergian, kalau kita tidak tahu arah, kita sangat terbantu dengan adanya Google Map. Ya, pasti banyak saudara tahu. Kalau mencari, misalnya dari saya mau pergi kemana dan saya tidak tahu, saya tinggal mengetik tujuan saya dan kemudian akan muncul peta untuk memberitahu di mana letak tempat itu. Dan bagi orang yang menyetir tapi belum tahu jalannya, susah sekali kalau sambil menyetir sambil melihat peta, bukan? Ada di map itu ada panah yang tulisannya direction, dan itu kalau disentuh maka itu akan berfungsi, dan ketika start itu disentuh maka ada suara dari Google itu, suara biasanya yang saya dengar itu suara perempuan yang akan memberitahukan, yaitu 100 meter belok kiri, 200 meter belok kanan, demikian seterusnya. Dan kalau kita sudah hampir sampai, biasanya suara itu berkata, Anda sudah sampai di tujuan, 100 meter di sebelah kiri Anda, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Google Map itu seperti Alkitab.
Alkitab itu kita bisa melihat peta hidup kita, peta yang diberikan Tuhan kepada kita, kemana kita harus berjalan, ke kanan atau ke kiri, dan perintah Tuhan, nasihat Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi ikuti saja jalan yang ditunjukkan. Tetapi seperti Paulus tadi, Paulus membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita juga perlu pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah suara yang menuntun kita, memberitahukan kita apakah kita harus ke kanan atau ke kiri, karena ada banyak jalan. Dan bahkan di dalam Amsal dikatakan ada jalan yang kelihatannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada juga dikatakan bahwa jalan semua orang lurus menurut pemandangannya sendiri. Jangan sampai kita berjalan menurut menurut keinginan kita, menurut pengertian kita, mengandalkan pikiran kita yang terbatas. Tapi kita perlu membaca firman Tuhan baik-baik, melihat peta dari surga itu baik-baik, bagaimana kita harus hidup. Dan kemudian kita juga berjalan bersama Roh Kudus, minta Roh Kudus menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Pasti kita akan berhasil, pasti kita akan menemukan apa yang kita tuju, yang kita rindukan, yang kita doakan. Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan membawa kita seperti Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit, Tuhan membawa Elia ke janda Sarfat, Tuhan membawa Paulus dalam misi perjalanannya. Tuhan juga akan membawa kita berhasil di tahun 2021 ini. Mari kita kuatkan hati, mari kita tekadkan untuk tidak takut, tidak gentar, karena kita yakin Tuhan beserta kita. Mari kita minta Roh Kudus menuntun kita sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu jelas memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk untuk hidup, peta untuk hidup di bumi ini. Engkau sudah memberikannya di dalam Alkitab. Tertulis firman-Mu dari Kejadian sampai Wahyu. Berilah kepada kami semangat untuk terus membaca dengan teliti firman-Mu. Berilah kepada kami juga tuntunan Roh Kudus. Kami mengundang Roh Kudus untuk tinggal bersama kami setiap saat ya Tuhan, menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Dan kami Tuhan, kami mau menurut kehendak-Mu, kami mau menurut segala perintah-Mu. Kami percaya bahwa apapun perintah-Mu itu baik bagi kami. Apapun keadaan kami, Engkau tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Janganlah takut, Allah beserta.
Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kasih karunia dan anugerah serta berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Meskipun kondisi saat ini masih pandemi, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh melalui DNA. Bagi saudara-saudara yang belum tergabung dan ingin tergabung dalam satu DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana di nomor akun di bawah ini. Bagi saudara-saudara sekalian, selalu ingat dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan berpergian keluar rumah jika diperlukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera.